Sama-sama berdoa di dalam hati. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memulakan sesi memohon Roh Kudus. Terlebih dahulu kita memuji Tuhan, Kidung nomor 272. 272. Beritakan Injil ke pulau dan benua, orang dalam dosa semua menderita, harus cerdik tulus cari domba sesat, Roh penghibur datang. Roh penghibur datang, Roh penghibur datang, Roh Kudus terindah di dunia tak ada. Angkat kabar terbaik, siarkan kabar terbaik, Roh penghibur datang. Malamnya berlalu, surya terbit terang, banyak mara bahaya, kini jadi tentram. Lekas beritakan, kalau terima pahala, Roh penghibur datang. Roh penghibur datang, Roh penghibur datang, Roh Kudus terindah di dunia tak ada. Siarkan kabar terbaik, siarkan kabar baik, Roh penghibur datang. Tuhan Maha Kuasa, Raja segala raja, yang menderita sakit pasti disembuhkan pada akhir zaman. Jiwa masuk surga, penghibur datang. Roh penghibur datang, Roh penghibur datang, Roh Kudus terindah di dunia tak ada. Siarkan kabar baik, siarkan kabar baik, Roh penghibur datang. Silakan duduk. Haleluya. Salam damai sejahtera, salam kasih dalam Yesus Kristus kepada semua saudara-saudari, para pendeta, diakon yang berada di atas talian ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, ya, meskipun kita tidak dapat mengadakan tidak dapat hadir berkebaktian di dalam aula gereja sempena KKR Kebangunan Rohani Gereja Pengasahan, dan juga nanti petang diadakan pentabisan gereja. Namun kita tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Baik, pada sesi ini kita menyentuh tentang Roh Kudus.
Sebab kita akan, bagi mereka yang belum memperoleh Roh Kudus, akan memohon Roh Kudus. Roh Kudus sangat penting. Gereja yang benar amat menitik beratkan tentang Roh Kudus ini. Kenapa? Sebab Yesus sendiri berkata, seseorang itu harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dengan baptisan Roh Kudus, maka barulah dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ini ternyata tercatat dalam Injil Yohanes di pasal 3. Injil Yohanes pasal 3 di ayat 5. Injil Yohanes pasal 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan daripada air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus berkata, tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air yaitu baptisan air. Roh ialah baptisan roh. Jadi bagaimana baptisan roh ini? Yaitu dengan cara memohon dan meminta pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus di mana kita akan berbahasa roh dan tubuh badan kita juga akan bergoyang, bergerak. Itu tandanya seseorang itu memperoleh Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak hanya diam di dalam hati, tetapi tidak ada tanda apa-apa. Syukur puji Tuhan, di dalam gereja Yesus benar ini kita telah menerima Roh Kudus ini sama seperti apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2. Di ayat 1 hingga ayat 4. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Di tempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi, apa yang berlaku pada waktu itu yaitu apabila Tuhan berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, dan sejumlah orang telah berkumpul pada hari Pentakosta itu, di mana di sini ternyata sekali mereka menerima Roh Kudus. Tetapi mereka menerima Roh Kudus bukan hanya di dalam hati, tetapi nyata sekali mereka boleh berbahasa-bahasa lain. Mereka boleh berbahasa dalam bahasa Roh Kudus. Dan kalau kita lihat di ayat-ayat seterusnya, tampak bahwa mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Tubuh badan ketika mereka berdoa bergerak. Jadi itulah bukti nyata, tanda seseorang itu menerima Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah janji Tuhan. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita lagi baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 hingga ayat 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Baik, daripada ayat yang kita bacakan tadi, itulah janji Tuhan. Dia akan memberikan Roh Kudus apabila Dia sudah bangkit naik ke surga. Jadi tadi kita sudah baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 pada hari Pentakosta itu, Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan hari ini juga, ya, gereja benar telah juga menerima Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan ini. Ternyata umat-umat yang memohon, berdoa, ya, diperkenankan Tuhan, maka Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus memang sangat penting sekali. Sebab Roh Kudus itu Dia akan menjadi penolong kita, memimpin kita. Pada waktu itu, yaitu di dalam Yohanes pasal 14, Yesus berkata, ya, Dia akan pergi meninggalkan dunia dan pergi ke rumah Bapa yang di atas, artinya di surga. Jadi ada di antara murid-muridnya itu memang merasa gelisah. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 1, ya, Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Jadi memang murid-murid mempunyai kekhawatiran, kegelisahan sebab, ya, selama ini mereka telah mengikuti Yesus 3 tahun, tetapi apabila Yesus pergi, apa akan terjadi? Mereka sangat gelisah. Tapi Tuhan berkata, jangan gelisah, sebab aku akan memberikan kamu Roh Kudus. Jadi pada waktu itu Thomas dan juga Filipus, murid antara murid Yesus, mereka itu memang, ya, berkata kepada Yesus, kami tidak tahu, ya, jalan ke situ. Yesus sudah pergi. Ya, Yesus sudah pergi ke Yesus berkata, aku akan pergi duluan. Artinya Dia akan balik surga duluan. Jadi Yesus berkata, aku akan menyediakan jalan untuk kamu. Ya. Sebab kalau kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang di surga itu kalau tidak melalui aku. Jadi Thomas, dia berkata, kami tidak tahu jalan ke situ. Tapi Yesus berkata, akulah jalan. Ya. Tetapi kemudian bagaimana? Yesus berkata, aku akan memberikan kamu Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memimpin kamu. Dia akan menyertai kamu. Dia akan menolong kamu. Dia akan menunjukkan kamu jalan ke surga. Jadi Filipus pun kalau kita lihat kembali Yohanes pasal 14 ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Filipus pula dia mau minta tunjuk. Bapa. Mana Bapa itu? Tunjukkan. Yesus sentiasa berkata, ya, aku dari Bapa, aku dari Bapa. Ya. Jadi Filipus mungkin tidak paham. Dia pun bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Tetapi Yesus berkata di ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku.
Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sudah pasti murid-murid Yesus waktu dalam keadaan itu tidak akan memahami maksud Tuhan Yesus itu. Tetapi itulah sebabnya Yesus berkata, aku akan memberikan kamu roh penolong. Dia akan menjadi penolong bagi kamu untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kamu, mengingatkan perkataan-perkataan Tuhan, ya. Di Yohanes pasal 15 ayat 26 pula, ya, Roh Kudus itu, Roh penghibur itu yang diutus oleh Tuhan, dia akan menjadi saksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat lagi Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat 13. Apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Dan dia akan menyatakan juga hal-hal yang akan datang. Maksudnya perkara-perkara tentang firman kebenaran ini yang memang kita tidak dapat mengerti kalau hanya dengan akal budi kita manusia. Ya, kita perlu ada pertolongan, perlu ada bimbingan Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu dapat menjadi penolong kepada kita. Itulah sebab dia. Ya, kenapa kita sangat memerlukan Roh Kudus ini di dalam hidup kita. Sebab Roh Kudus ini akan mengajarkan segala sesuatu itu, khususnya tentang pengajaran firman Tuhan ini. Banyak orang coba mengkaji, belajar, tetapi jika ditafsirkan menurut keinginan ataupun kehendak sendiri, pasti tidak dapat mencapai kehendak Tuhan. Kita boleh lihat di 1 Petrus pasal 1 ayat 21 hingga ayat 22. Kita lihat di 1 Petrus pasal 1 1 Petrus pasal 1 maafkan saya, kita lihat di sini 2 Petrus ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 hingga ayat 21 ya. 2 Petrus ataupun surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 20 hingga ayat 21 ayat 20, yang terutama kamu harus tahu ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci ini tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi jelas sekali ayat ini memberitahu kita bahwa nubuat dalam kitab suci ini tidak dapat ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Hari ini ramai sekali umat Kristen berkata saya adalah pengikut Yesus. Ya, mereka betul percaya. Mereka betul membaca Alkitab. Tetapi malang sekali ya, mereka tidak dapat mencapai tahap pemahaman kehendak Tuhan. Malah ada yang terpesong. Kitab ditafsirkan dengan cara yang tidak betul karena dinilaikan secara manusiawi. Bagaimana kita dapat mencapai kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan, firman yang tepat, yaitu dengan bersandarkan kepada pimpinan Roh Kudus. Oleh dorongan Roh Kudus, barulah kita dapat berbicara atas nama Tuhan. Dan kita dapat mengerti ya inti pati dalam firman kebenaran Tuhan ini. Malah Roh Kudus akan menjadi satu jaminan keselamatan kepada kita.
Kita lihat di Efesus pasal 1 ayat 13 hingga ayat 14. Kita lihat di Efesus pasal 1 ayat 13 hingga ayat 14. Ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi nyata sekali di dalam dua ayat yang kita bacakan tadi, Roh Kudus itu adalah janji Tuhan dan menjadi satu jaminan bagian kita untuk memperoleh keseluruhannya. Artinya kita dapat memahami sepenuhnya jalan keselamatannya. Kita mengerti sepenuhnya anugerah keselamatan Tuhan itu. Sehingga kita ini menjadikan kita milik Allah. Kita ditebus dengan menjadikan kita ini milik Allah yang sebenarnya. Sebab Roh Kudus itu juga bersaksi tentang kita. Kalau kita berada di dalam jalan yang benar, kita menerima roh yang benar, barulah Roh Kudus Tuhan itu bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Mari kita lihat di dalam kitab Roma. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 15 hingga ayat 17 ya. Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ayat ini membuktikan bahwa orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima Roh Kudus daripada Tuhan, mengesahkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Sebab roh yang kita terima itu akan bersaksi dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak Allah. Jadi kalau kita ini adalah anak Allah, maka kita ada hak sebagai ahli waris. Waris apa? Waris memperoleh hidup kekal di dalam kerajaan surga. Jadi itulah impian kita, itulah yang kita harus usahakan. Jadi bagi mereka yang belum menerima Roh Kudus, memohonlah, berusahalah. Ya, walaupun mungkin kita tidak dapat buat masa ini, tidak dapat datang ke gereja untuk memohon Roh Kudus, tetapi Roh Kudus boleh juga boleh juga kita terima, ya, di rumah kah atau di mana saja kita berada, kita memohon kepada Tuhan. Ya. Yang penting ada usaha kita. Jangan tunggu mau gereja buka, baru mau datang, baru mau mohon Roh Kudus. Jangan tunggu. Tetapi selagi masih ada kesempatan kita hidup ini, dari kita saja, mintalah Roh Kudus kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Nah, kalau kita baca di Lukas pasal 11, Lukas pasal 11, kita lihat di Lukas pasal 11 sana, ayat 9 dan ayat 13. Lukas pasal 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga
Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi usaha saja, berusaha saja minta, tekunlah memohon. Ya, di sini 3 kali dikatakan, yaitu Yesus berkata, mintalah, carilah, ketuklah, mintalah kepada Tuhan. Ya, carilah pada Tuhan, ketuklah pada Tuhan. Semua itu karena usaha. Ya, kalau kita di depan pintu, kawan kita ada di dalam, kita ada di luar. Tetapi kalau kita tidak ketuk, dia tidak akan tahu kita ini sampai ke tidak. Kita harus ada usaha, ketuk, panggil orang, buka pintu, barulah pintu dapat dibukakan. Jadi tujuan Tuhan di sini yaitu mau kita ini orang beriman kepada Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Tuhan mau kita ini percaya kepada Tuhan. Tuhan mau kita ini menuruti perintah Tuhan. Tuhan mau kita ini mengasihi Tuhan. Mau minta pada Tuhan. Itulah usaha kita. Pasti Tuhan akan berkenan. Tuhan adalah Allah yang pengasih dan penyayang, akan mengaruniakan Roh Kudus itu kepada kita. Baiklah, syukur puji Tuhan, itulah perfungsian untuk memohon Roh Kudus. Jadi kita memohonlah dengan sungguh-sungguh, ya, bagi mereka yang sudah ada Roh Kudus itu membantu, ya, kepada yang belum ada Roh Kudus lah, ya, khususnya kalau kepada ahli-ahli keluarga kita, ya, anak-anak kita, ya, siapa saja dalam keluarga kita yang belum ada Roh Kudus, ahli keluarga yang lain boleh membantu, doakan ya, supaya sesi keluarga memperoleh Roh Kudus. Dan setiap jemaat gereja Yesus benar ada Roh Kudus. Baiklah, sama-sama kita berlutut memohon Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya.
Baiklah, syukur puji Tuhan, sesi memohon Roh Kudus sampai di sini. Andai kata ada sesiapa saudara-saudara seiman yang ada mempunyai gerakan, perasaan, bolehlah beritahu ya para AJK gereja pengasahan ya. Mana tahu juga ada yang benar-benar menerima gerakan Roh Kudus, beritahu saja ya. Baik, dan sesi kita sampai di sini, kita akan rehat dan nanti jam 1:30 kita kembali dan jam 2 akan memulakan pentabisan gereja Khemah Doa Pengasahan ya. Jadi kita bersiap sedialah ya. Dari jam 1:30 link akan dibuka dan kita boleh bersama-sama. Baik, sampai di sini semoga Tuhan memberkati. Haleluya.
Oh